Bisa guling, kalau bisa hindarilah umpan geleng ya, sobat mancing. Hindari umpan geleng karena kita tahu ya, di saguling itu banyak sekali yang namanya ikan sapu-sapu, sobat mancing. Mohon maaf nih, saya bukan mengajari, tapi pengalaman saya. Hindari menabur kompit, apalagi kita bandul. Gitu. Cukuplah kita bahas masalah esen ya, sobat mancing. Tapi saya bukan bukan apa namanya, bukan tutorial peracikan esen ya, atau jenis esen. Itu esen apa aja, terserah sobat mancing yang pakai ya. Mau esen merek apa kek, ya terserah lah. Kalau di saguling kita bahas masalah takaran esen, sobat mancing. Gunakan menir ya, atau benyer, atau bubuk joran yang pendek ya. Ini joran pendek. Ini joran pendek sobat mancing ya. Saya pakai ini kurang lebih 80 cm lah. 80 cm ya. Nah, kalau kita pakai joran yang pendek, usahakan idealnya dari sambungan pahul sampai ujung ini usahakan mancing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mancing. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang berlimpah ya, sobat mancing. Nah, kali ini kita akan membahas ya terkait dengan banyaknya komenan di kolom komentar YouTube saya ya, mengenai apa namanya, yang pertama trik mancing kita ulas kembali ya, perbedaan trik mancing antara saguling, cirata ya, dan jatiluhur. Kemudian juga ada komentar mengenai ideal kita mancing di saguling pakai joran yang panjang atau yang pendek. Kemudian juga karakter joran panjang seperti apa, karakter joran pendek seperti apa, sangutannya seperti apa, kemudian perangkat joran panjang harusnya pakai timah berapa, atau misalkan perangkatnya mancingnya seperti apa. Kita akan bahas ya sobat mancing hari ini antara joran panjang dan joran pendek ya. Kemudian yang keduanya ya, yang keduanya kita akan bahas sobat mancing. Yang keduanya kita akan bahas sobat mancing ya, ideal kedalaman spot mancing, khususnya spot nila ya, baik yang di Cirata ataupun di Jatiluhur. Jadi ideal kedalamannya harus seperti apa ya. Kemudian juga yang ketiga, sobat mancing, cuaca yang bagus buat mancing nila itu seperti apa, dan cuaca yang harus dihindari kita mancing harus seperti apa ya. Kita akan ulas semuanya sampai detail ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian juga kita akan bahas masalah umpan ya. Umpan yang digunakan idealnya kalau di Cirata umpan apa, kalau di saguling umpan apa ya. Kemudian juga yang terakhir kita akan ulas kembali masalah penggunaan esen ya. Esen apapun yang sobat mancing gunakan silakan saja, tetapi takarannya kita akan bahas ya. Kita akan bahas. Oke sobat mancing, jangan lama-lama, kita bahas satu persatu ya, sesuai dengan pengalaman dan hasil yang didapatkan saya selama ini dipelajari idealnya seperti apa ya, supaya kita minimal tahu ya tiap spot, trik, dan apa umpan ataupun cuaca ataupun dan lain sebagainya, kita tahu ya jenis-jenis ikan yang nyangutnya seperti apa. Kita akan bahas di sini ya.
Nah, sobat mancing, kita lihat dulu ya, cuplikan video saya ketika memakai joran panjang dan ketika memakai joran yang pendek. Oke, cekidot. Nah, sobat mancing, silakan disimak ya videonya. Ini adalah kita pakai joran pendek ya. Nah, karakter, joran pendek ketika, ikan, makan di kail umpan kita ya, ini kita bahas di saguling dulu ya, di saguling. Nah, ini seperti ini ya karakternya kalau kita pakai joran yang pendek. Nah, nanti saya jelaskan ya kenapa seperti itu. Nah, yang kedua, kita lihat-lihat pakai joran yang, panjang. Nah, joran panjang sanggutan saguling seperti ini dan sanggutan, jerata seperti ini ya sobat mancing. Kenapa seperti ini? Kita akan bahas satu persatu ya. Oke sobat mancing, kita akan bahas dulu ya joran yang panjang ya. Ideal joran yang panjang. Ini ya sobat mancing, ini saya pakai 110 ya, semeter 10 lah, semeter 10. Nah, ideal joran itu kalau bisa, kalau misalkan di atas 1 meter, di atas 1 meter itu, dari jarak, sambungan pahul, sampai misalkan sampai 90 ya, sampai 90, ini kan semeter 10-an nih, sampai 90 itu usahakan kalau misalkan joran kita disetting ya agak sedikit keras atau apa namanya, bahasa Sundanya heras gitunya sobat mancing. Nah, sisanya 30 cm ke ujung. 30 cm ke ujung itu usahakan kalau joran kita panjang sedikit lentur ya, sedikit lentur. Kenapa? Nah, kita akan bahas. Karena joran yang panjang itu tidak apa namanya, tidak selamanya sanggutan ikan nila itu ya jadi langsung ke bawah gitu kan. Jadi tidak langsung ke bawah. Rata-rata sedikit sekali ya, sesuai dengan video yang kita lihat ya. Kita lihat nih, sambil kita bahas ya. Nah, kita lihat joran yang panjang ini, kenapa sisa 30 cm ke ujung harus lentur. Ketika ikan makannya kecil, makannya sedikit ya, kita langsung tarik. Nah, sisa yang 30 cm itu akan sedikit lentur dan apa namanya, langsung ngait gitu ketika kita tarik ya. Jadi tenaganya ada di 30 cm itu gitu kan. 30 cm itu kan jadi lentur sedikit, ditarik balik lagi ke atas kan. Nah, kemungkinan besar si kail ikan itu eh, jarang lepas ya. Langsung ngait kalau misalkan ikannya makan sedikit ya, makan sedikit ya, usahakan idealnya seperti itu. Bagusnya joran panjang itu seperti itu. Jangan dari sambungan pahwal ini sampai ujung itu istilahnya lembut semua atau misalkan keras semua ya. Harus minimal 30 cm kita setting sedikit lentur ya. Dan pengalaman saya kalau dapat badot juga, wah enak banget sobat ya, enak banget gitu kan. Ketika kita tarik ke atas, yang 30 cm itu lentut, ngelentut sedikit ke atas lagi gitu kan. Nah, jadi enak gitu, nariknya juga enak dan jarang lepas lah. Biasanya badot setelah ikan nila yang gede-gede itu jarang lepas karena si joran mendukung ya. Oke sobat mancing, eh, kedua, ketika kita pakai joran yang panjang, usahakan si timah juga setelannya harus agak sedikit besar ya. Nih, seperti ini ya. Ini kan sedikit besar. Beda dengan ini. Kalau ini kan kecil ya, sobat mancing. Ini kecil ya. Nah, usahakan kita sesuaikan. Untuk apa? Supaya si tali ya, tali senar itu manteng.
jadi nggak monoyot lah istilahnya, apa sih, nggak melengkung gitu kan, si ujung joran. Nah, si ujung joran tali itu panteng gitu kan. Itu gunanya ketika umpan kita dimakan. Nah, kelihatan banget lah, si apa namanya, nilainya, eh, kelihatan sangutannya, intinya kelihatan sangutannya. Dan ketika kenur manteng ya, si senar manteng itu 100% bakal kena ya, apalagi kalau di sambar badot, wah enak banget ya sobat mancing. Oke, yang kedua sobat mancing, kita bahas masalah joran yang pendek ya. Ini joran pendek. Ini joran pendek sobat mancing ya. Saya pakai ini kurang lebih 80 cm lah. 80 cm ya. Nah, kalau kita pakai joran yang pendek, usahakan idealnya dari sambungan pahul sampai ujung ini usahakan keras ya. Ini kan keras ya, tuh. Keras semua nih. Beda dengan yang panjang ya, 30 cm sedikit lentur, ininya keras, ke bawahnya keras. Untuk apa? Ya ini joran pendek. Ketika ikan apa namanya, makan umpan kita, si joran ini jadi ke bawah semua. Enaknya sobat mancing kalau joran yang pendek ini kayak 70 cm sampai 80 cm itu posisinya tegak ya. Ya berapa derajat lah gitu kan. Nah, seginilah tegaknya. Enak, pertama enak narik gitu kan. Enak narik, yang keduanya si joran itu ketahuan banget gitu kan. Ketahuan apa namanya, nyangutnya seperti apa. Nah, tapi beda-beda ya sobat mancing. Tetap ikan itu beda-beda nyangutnya. Kalau misalkan di saguling, jarang-jarang ini joran sampai gini gitu kan. Kecuali ikan lapar lah, ikan rakus. Paling sedikit aja, sedikit gitu kan, sedikit. Nah, begitupun kalau misalkan yang panjang juga. Kalau di saguling, kita harus teliti sobat mancing di saguling gitu ya. Kalau kita mau dapat ikan, sedikit saja turun 2 sampai 3 cm itu ikan udah ada. Contohnya ini, video ini saya. Coba lihat ya sobat mancing. Ini pakai joran yang panjang. Nyaris tidak kelihatan turunnya. Tapi ada coba. Nah, ini kejelian mata kita. Kejelian mata kita. Ketika ikan makan kecil sekali gitu kan. Apa namanya? Makannya kecil sekali sobat mancing ya. Beda dengan yang di Cirata nih. Lihat Cirata. Cirata pasti mebes ke bawah ya. Joran itu enggak, entah itu joran panjang atau joran yang pendek. Perbedaannya ya memang jauh gitu. Kalau misalkan di saguling ya identik, ikannya hanya ikan lewat, dan makan pun hanya makan tidak lahap lah gitu kan. Sedikit saja dirasakan, ketika ada kail terasa tajam ya udah disemburkan. Nah, itu perbedaannya ya. Kecuali di Cirata, beda di Cirata ya, pengalaman saya seperti itu. Oke sobat mancing, dan yang ideal pakai joran pendek ini, sesuaikan timahnya yang kecil saja ya, yang kecil saja seperti ini ya sobat mancing ya. Ya seperti ini, kecil. Untuk apa ya? Untuk menyesuaikan supaya ketika kita agak sedikit tegak ke atas, si joran ini tidak terlalu berat sama timah ya. Walaupun keunggulannya kalau joran panjang kita gampang melempar ke jauh. Kalau joran pendek ya sedikit susah ya untuk lempar jauh. Nah, itu aja sobat mancing ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya.
Berapa sih ideal kedalaman mancing nila gitu di setiap spot? Oke, kita bahas ya. Kedalaman mancing nila itu eh, tidak bisa diprediksi sobat mancing ya. Tidak bisa diprediksi walaupun survei sudah membuktikan ya. Saya beberapa kali mancing. Nah, ternyata kedalaman ikan yang ideal ikan nila itu antara semeter setengah sampai 2 meter ya sobat mancing. Itu pasti ikannya betah tuh, karena apa namanya, ikan nila itu identik dengan apa namanya, di kedalaman yang rendah ya, tidak terlalu dalam kecuali ikan badut. Kalau ikan badut, ikan besar ya di dalam, di atas 3 meter ya, di atas 3 meter. Walaupun itu tidak semua sih, tidak semua ada yang kedalaman 3 meter lebih sampai 4 meter, ada nilainya, ada gitu kan. Tetapi nyangutnya jarang, makannya jarang gitu. Sesuai pengalaman saya. Usahakan sobat mancing kalau misalkan memilih spot dirakit, dicek dulu lah. Dicek dulu kedalamannya. Kalau misalkan melebihi 3 meter ya, 2 meter setengah juga udah sedikit ragu ya kalau ikan nila ya. Idealnya semeter setengah sampai 2 meter itu ikan nila bagus gitu kan spotnya, pasti ada. Kita lanjut ya sobat mancing, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian cuaca yang mendukung buat kita mancing dan cuaca yang tidak mendukung ya. Nah, satu aja lah poin dari saya untuk pembahasan cuaca ya. Kalau hari ini terjadi hujan gede ya, saya udah buktikan sobat mancing ya, mau di Cirata maupun mau di Jatiluhur ya. Kalau hari ini kita tidak berangkat mancing, terjadi hujan gede gitu kan, entah itu pagi, siang atau malam, hujannya gede, usahakan besoknya jangan dulu mancing sobat mancing ya, dijeda dulu 2-3 hari. Kenapa? Ketika air stabil minimal seminggu lah stabil, atau 4 hari aja stabil, ikan akan ngumpul di sana. Ikan nila itu ngumpul gitu kan. Di mana tempat makan, di mana tempat bersarang, pasti ngumpul. Kalau misalkan apa namanya, air lagi stabil ya, tidak naik tidak turun. Nah, ketika besoknya terjadi hujan gede ya, hujan gede, air naik gitu kan, air naik. Nah, otomatis kedalaman kan jadi biasa sarang ikan atau tempat makannya misalkan 2 meter, ini naik sampai 1 meter, jadi kan 3 meter. Nah, pengalaman saya sobat mancing ya, ikan pasti pindah lagi gitu kan, pindah lagi ke atas ataupun ke bawah, mencari ruang kedalaman yang sesuai seperti yang dijelaskan tadi saya ya, di kedalaman 2 meter itu maksimal. Nah itu makanya kalau misalkan hari ini saya hujan gitu kan, besoknya mau rencana mancing kayak udah dari seminggu saya hari ini mau mancing, ternyata hari sebelumnya hujan gede gitu kan, otomatis air naik. Nah, tolong hindari dulu ya sobat mancing kalau tidak mau dijong. Kalau tidak mau dijong ya, walaupun gitu kan, walaupun istilahnya tidak semua seperti itu, ada aja lah. Tetapi ini kan namanya dipelajari ya, dipelajari supaya kita tidak sia-sia ya mancing itu, tidak sia-sia dengan biaya, tidak sia-sia dengan waktu ya sobat mancing. Nah seperti itu. Oke, kemudian juga juga yang keempat sobat mancing kita bahas ya, terkait dengan komen ya, komentar di YouTube saya. Umpan nih, masalah umpan, kita bahas sedikit masalah umpan ya sobat mancing. Umpan itu saya tidak pernah
yang lain kecuali dua gitu kan. Kalau misalkan kita mancingnya di saguling. Nah, di saguling identik dengan umpan yang dimakan oleh ikan nila itu pertama lumut, sobat mancing ya. Dimanapun saya pernah coba, ya lumut busa atau lumut air ya, sobat mancing. Kalau di saguling ya, kita cerita dulu di saguling ya. Pertama lumut, yang kedua katanbat, sobat mancing. Ya, ini identik dengan saguling. Kenapa harus katanbat? Jadi ya memang selera makannya memang kurang ya. Selera makannya memang kurang, sobat mancing ya, di saguling itu. Makanya saya selalu pakai katanbat. 3 pasangan, kalau misalkan joran 7 ya, yang ketiga pakai katanbat, sisanya saya pakai lumut, sobat mancing ya. Itu pasti ada berhasil lah sangutan, ada juga ya. Apalagi kalau misalkan ikan badut, air lagi turun, air lagi di bawah, pakai katanbat, mantap sobat mancing. Kenapa harus katanbat? Ya memang udah dari dulu mungkin ya dicontohin sama katanbat. Jadi ikannya itu galaknya sama katanbat. Ya, suka atau tidak suka, ya seperti itu ya. Seperti itu. Kalaupun saya tidak bisa pakai katanbat atau saya anti dengan katanbat, ya tidak masalah. Yang penting ada lumut gitu kan. Ada lumut. Nah, cara meracik lumut juga, sobat mancing, harus apik kita ya. Harus istilahnya teliti ya. Kalau saya pakai lumut itu 3-5 kali dicuci sampai bersih ya, sobat mancing. Cuci dulu sampai bersih, sampai kotorannya hilang, sampai bau lumpurnya hilang. Saya selalu teliti, dicuci sampai bersih 3-5 kali basuhan gitu kan. Ya. Nah, ketika sudah bersih, merasa bersih, tuangkan, baru dimasukkan esen ya. Nanti kita bahas ya masalah takaran esen di obrolan kita yang terakhir, sobat mancing. Nah, termasuk umpan katanbat juga kita bahas ya, masalah penggunaan esen dan bagaimana takarannya. Oke, sobat mancing, kita lanjut. Satu lagi, sobat mancing, saya lupa ya masalah umpan. Di saguling kalau bisa hindarilah umpan geleng ya, sobat mancing. Hindari umpan geleng karena kita tahu ya, di saguling itu banyak sekali yang namanya ikan sapu-sapu, sobat mancing. Umpan geleng hindari, kemudian kompit juga hindari ya. Kadang-kadang kita suka pakai taburan kompit ya. Taburan kompit, mohon maaf nih, saya bukan mengajari, tapi pengalaman saya. Hindari menabur kompit, apalagi kita bandul gitu. Cukuplah dibandul dengan menira saja, atau bubuk beras ya, bubuk beras yang kecil-kecil, atau bahasa Sundanya benyer ya, sobat mancing. Pakai itu aja, dengan cara dicuci bersih, itu dicuci bersih sama itu kan kayak seperti lumut, dicuci bersih. Sesudah bersih, warna putihnya sudah bersih, baru ditaburin esen. Itu saya sudah berhasil ya, sobat mancing, caranya seperti itu. Jadi hindari bandul kalau di saguling, terkecuali di Cirata ya, sobat mancing. Silakan mau ngebandul MR oke gitu kan, terjadi masalah. Kalau Cirata udah memang identik dengan ikan nila, dan ikan sapu-sapunya kurang ya, tidak sebanyak di saguling. Oke, sobat mancing, yang terakhir ya kita bahas
kita bahas masalah esen ya, sobat mancing. Tapi saya bukan apa namanya, bukan tutorial peracikan esen ya, atau jenis esen. Itu esen apa aja, terserah sobat mancing yang pakai ya. Mau esen merek apa kek ya terserah. Nah, ini esen sobat mancing. Cara meracik, cara penggunaannya antara di saguling ataupun di cirata ya beda. Saya pun beda penggunaannya, beda dengan yang lain. Mohon maaf, tetapi ini pengalaman saya. Kalau di saguling kita bahas masalah takaran esen, sobat mancing. Gunakan menir ya, atau bunyer, atau bubuk beras gitu kan. Bagusnya sobat mancing gunakan ketan ya. Nih saya spill karena apa namanya, ketan dengan beras itu berbeda sekali sobat mancing ya. Pengalaman saya gunakan menir yang terbuat dari ketan ya. Bagus mancing sobat, bagus sobat ya penggunaannya. Dibersihkan sampai bersih ya, sampai warna putihnya menghilang, baru ditabur esen. Untuk bandulan pertama dibandul saja sampai misalkan tiga kepe, nah lah bahasa Indonesianya sobat mancing, dibandul gitu kan. Atau misalkan takaran yang 5.000, kan ada yang 5.000 ya, itu dibandulkan aja. Jadi saya suka beli dua. Jadi kalau misalkan menira benyer ketan itu saya dua bungkus. Yang pertama buat bandul dulu ya, pakai esen. Nah, takaran esen mau esen apapun saya pernah coba ya. Sementara ini saya udah pernah nyoba 3-4 esen sobat. Mereknya beda-beda ya, tetapi takarannya sama gitu kan, dan berhasil. Untuk benyer sobat mancing 15 tetes ya, untuk bisa guling 15 tetes. Sasaran spotnya pas harus tepat dengan kita nyimpan umpannya gitu, 15 tetes. Nah, yang kedua sobat mancing, untuk taburannya jangan pakai esen ya. Usahakan sobat mancing untuk taburannya jangan pakai esen. Jadi jangan dibasuh, jangan pakai esen. Udah cukup ditabur saja, ditabur secara kering ya si ketan itu. Mudah-mudahan berhasil ya sobat mancing. Itu pengalaman saya. Sehingga kita bisa dapat ikan. Kenapa? Jadi si aroma itu pertama mengumpulkan ya sobat mancing, mengumpulkan dulu nih aroma bandul pertama itu sama esen sama si benyer ketan itu diaromakan dulu. Nah, ketika si aroma itu hilang ya, kita tabur ya, Nah, si ikan nila itu tidak peduli lagi bahwa taburan yang kedua akan menghirup aromanya gitu, karena si ketan sendiri udah wangi sebenarnya, udah wangi jauh berbeda dengan beras ya. Itu pengalaman saya sobat mancing, silakan dicoba ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, untuk lumut sendiri sobat mancing, nah saya suka berbeda dengan yang lain ya, mohon maaf nih, karena tiap orang itu kan ngulik. Nah, jadi gini sistemnya sobat mancing ya. Lumut kita cuci bersih sampai bersih gitu kan, 3-5 kali basuh sampai aroma
aroma tanah, aroma ininya udah hilang. Nah, gunakan esen sobat mancing ya, gunakan esen, jangan banyak-banyak, 4 tetes saja dulu ya, dengan bandulan menir atau misalkan benyer gitu kan, 15 tetes nih pertama, 15 tetes. Nah, kita gunakan ke lumut cukup 4 tetes saja dulu ya, 4 tetes ya, bertahap. Ketika 2 jam, 3 jam lumut tidak dimakan. Lah, lumut tidak dimakan, kita ambil si lumut tersebut ya, sudah tercampur esen atau diganti lebih baik gitu kan. Tapi janganlah, sayang. Diangkat aja. Diangkat. Nah, si air yang bekas lumut tadi yang 4 tetes itu ditaburkan ke air tepat sasaran kita mancing umpannya ya, ditaburkan. Jadi aromanya mengundang lagi. Tambah lagi tetesannya, ganti air baru ya, di baskom, masukin lagi si lumutnya, tambah lagi dayanya sobat mancing. Dayanya 6 sampai 9 tetes. Jangan banyak-banyak lah. Pengalaman saya ya. Saya mah udah berhasil 15 tetes ya. Silakan gitu kan. Bagus lah gitu. Tapi pengalaman saya suka bertahap seperti itu. Airnya yang 4 tetes dibuang gitu kan, ditaburkan. Itu insya Allah sobat mancing. Jadi selera ikan itu kan berbeda-beda ya. Kalau ikan yang udah ngumpul, udah tahu deh aromanya, oh seperti ini gitu kan. Tapi feeling kita kan nggak seperti itu. Kalau ikan udah ngumpul, misalkan nggak selamanya di sana, pasti ganti lagi yang baru ikannya. Nah itu antisipasi kita itu seperti itu, ganti lagi yang baru, ada aroma baru gitu. Untuk aroma tetesan daya yang ditambah dari 4 tetes 6 sampai 9 itu untuk mengundang selera ikan yang sudah ada. Nah, trik kita seperti itu. Untuk yang 6 sampai 9 tetes gitu kan, kita mengundang ikan yang baru datang. Nah itu sobat mancing ya, mudah-mudahan jawaban saya memuaskan, atau mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan ya. Kalau memuaskan tidak ada pertanyaan lagi nantinya ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Untuk tetesan untuk takaran esen berlaku juga di Cirata ya. Saya sudah buktikan sobat mancing ya. Esen apapun, jenis apapun, walaupun petunjuknya wah 15 tetes, 20 tetes, tapi enggak, saya ditakar dulu gitu kan, mana yang benar-benar dimakan. Jadi jangan jangan langsung gitu, estimasi dulu lah, estimasi supaya ikan tahu aroma yang disukai itu tetesannya berapa. Oke sobat mancing, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan nih pembahasan dan pertanyaan sobat mancing di kolom komentar sudah terjawab. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Kalau berhasil ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak berhasil ya mohon maaf ya. Sekali lagi, jadi ini hanya pengalaman pribadi saya. Terima kasih sobat mancing. Sekali lagi, salam silaturahmi, salam satu hobi, salam satu joran, salam baktos ya dari Mancingwa 176. Jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, and subscribe ya, supaya saya bersemangat terus menghadirkan informasi lapak, menghadirkan informasi trik ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat mancing di kolom komentar di YouTube saya. Tidak bosan-bosannya saya akan share rutenya, spot mancingnya gitu kan, supaya sobat mancing bisa mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.